Assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Prawacita dari Poltekkes Immanuel Tasikmalaya. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang perilaku membuang sampah ya Bu, Pak. Kalau boleh tahu Bapak sama Ibu namanya siapa ya, Ibu? Revi. Kalau Bapak? Wahyu. Oh iya, Bapak Wahyu dan Ibu Revi ya. Oke, waktunya kurang lebih 20 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Bapak? Bersedia. Bersedia. Oke, nanti sistemnya saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana membuang sampah yang baik dan benar. Terus ada dampak-dampaknya juga ya Bu. Pak, baik kalau gitu gimana langsung aja kalau kita langsung mulai ya Bu. Oh ya Bu, ini juga ada leaflet ya Bu, tolong nanti bisa dibaca juga gitu ya. Bisa mulai sekarang Bu? Bisa. Ibu, Bapak sebelumnya Bapak tahu nggak sampah sendiri itu apa? Barang-barang yang sudah bekas. Oh ya, sudah bekas ya Bu ya. Iya benar banget Bu, jadi sampah itu suatu bahan yang sudah tidak dipakai lagi dan sisa-sisa ya Bu, dari proses industri, dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis, jadi dibuang. Nah di sini ada jenis sampahnya itu ada dua ya Bu, ada sampah anorganik dan sampah organik. Jadi kalau sampah anorganik itu sampah-sampah yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Bu. Jadi contohnya kayak kaleng, plastik, terus pokoknya yang plastik Bu yang tidak dapat diurai ya Pak. Kemudian ada sampah organik. Kalau sampah organik itu sampah-sampah yang dari tanaman, terus hewan gitu, dan itu bisa daur ulang atau bisa diuraikan ya Bu. Nah untuk sumber sampahnya sendiri di sini ada banyak ya Bu, ada sampah pemukiman, pertanian, terus dan di sini juga ada sampah khusus Bu. Jadi sampah khusus itu sampah yang emang dikelolanya itu butuh penanganan khusus supaya menghindari bahaya, yaitu contohnya sampah rumah sakit ya Pak, Bu. Nah itu sampah yang harus ditangani secara khusus. Kan kita tidak tahu sampah rumah sakit itu ada bakteri apa, virus apa. Kemudian pembagian sampah sendiri ada dua, yaitu ada garbage sama rubbish. Garbage itu sampah-sampah yang sisa makanan yang udah membusuk. Kalau rubbish itu kayak sampah-sampah yang sisa pengolahan dan tidak busuk, kayak kayu, kertas, kaleng, kawat dan sebagainya. Terus di sini juga ada dampak-dampaknya nih Bu, ada dampak sampah terhadap manusia. Nah ini nih yang saya mau bahas. Itu kan dampak manusia dan lingkungannya itu pasti tersimpan banget ya Bu. Nah kalau untuk manusia itu pasti terhadap kesehatan. Itu pengolahan sampah yang tidak benar, terus tidak memadai. Kadang kan orang buang sampahnya sembarangan ya Bu, nggak di tempat pembuangan akhir sampah. Nah itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit Bu. Ada diare, kolera, tipes, dan demam berdarah. Nah yang sering itu biasanya demam sama diare ya Bu. Itu karena apa Bu? Sampahnya itu masuk ke dalam aliran air yang terkontaminasi. Terkontaminasi apa sih? Ya banyak ya Bu. Kadang dari sampah-sampah pabrik gitu. Limbah tekstilnya kan terkontaminasi dari limbah-limbah tekstil. Terus itu juga biasanya kalau makanan-makanan busuk yang tercemar, kan biasanya ada yang buangnya ke kali ya Bu. Sedangkan kan kita juga masih memanfaatkan kali tersebut, itu bisa ada cacing pitanya Bu, itu penyebab diare juga. Nah kalau misalnya di Jepang itu sama Bu, dia itu masyarakatnya seperti di sini suka membuang sampah sembarangan di kali yang akhirnya mengonsumsi ikan-ikan beracun. Selanjutnya Bu terhadap lingkungan. Nah kalau terhadap lingkungan itu tadi Bu, sampah-sampah yang dari pabrik itu mengalirnya itu langsung ke sungai, itu kan langsung ke drainase, langsung ke tanah, itu bisa menimbulkan kerusakan ya Bu. Nah
di sini juga ada dampak negatif dan positifnya. Dampak negatifnya itu pertama itu bisa mengakibatkan banjir ya Bu. Kita kan biasanya buang sampahnya sembarangan gitu. Itu dapat merusak tanah juga. Pencemaran lingkungan juga Bu, bisa juga pencemaran gas. Itu kan kalau pencemaran gas nggak baik juga ke kesehatan pernapasan kita ya Bu. Terus kayak bau-bauan, debu segala macam. Nah, dampak positifnya itu dari sampah-sampah anorganik ya Bu. Jadi kayak misalnya kaleng itu bisa dijadikan bahan-bahan karya yang bisa menjual ya Bu. Nah, setelah itu ada cara membuang sampah yang benar. Di situ ada ya Bu, bisa lihat itu yang pertama, Ibu bisa memisahkan sampah-sampah bisa didaur ulang. Jadi Ibu tempat sampahnya itu dibeda-bedain Bu. Ini buat kaleng, ini buat makanan busuk, atau ini buat yang bisa didaur ulang ya Bu ya. Gitu. Udah gitu membuang sampah ada tempatnya Bu. Jangan lupa Ibu sama Bapak udah kalau misalnya lagi jalan-jalan buang sampahnya ini di tempat sampahnya atau suka buang sembarangan? Tempat sampah, Bapak? Di tempat sampah. Ibu kalau misalnya males misahin sampahnya nih, Ibu langsung aja masukin ke resek ya Bu ya, jadiin satu. Setelah itu Ibu buang ke tempat pembuangan sampah akhir. Nah, untuk Bapak sama Ibu membuang sampahnya gimana Ibu? Ke tempat pembuangan akhir atau gimana? Iya. Biasanya setiap hari atau gimana Bu? Setiap hari ya. Nah itu Bu, itu aja materinya. Bapak sama Ibu sudah paham? Paham. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Pak Bu? Iya. Baik Bu, silakan. Tadi kan tentang demam. Iya. Mau nanya, bagaimana cara mengatasi orang demam? Oh, kalau Ibu tiba-tiba demam gitu ya Bu ya? Iya. Nah, jadi gini Bu, untuk Ibu jauh kalau misalnya malam-malam demam nggak tahu gimana, udah tutup semua. Nah Ibu, kalau misalnya panasnya tinggi, Ibu kompres aja ya Bu, pakai kompres hangat. Terus jangan lupa minumnya itu minum larutan kalau ada. Nah, kompres aja sampai panasnya turun. Nah, nanti besok Ibu bisa ke dokter. Seperti itu ya Bu. Kalau ada obat untuk penurun demam di rumah nggak apa-apa, minum aja ya Bu. Tapi Ibu harus baca aturan ininya dulu, minumnya dulu di biasanya kertasnya ada ya Bu ya. Paham Bu? Paham ya. Bapak silakan Pak, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Iya Pak. Sumber sampah yang banyak menimbulkan banyak penyakit dari mana? Oh iya, tadi ada beberapa sumber sampah ya Pak. Nah, yang paling banyak menimbulkan penyakit itu tentunya dari pemukiman ya Pak, pemukiman, perdagangan, dan perkantoran. Kenapa? Karena di penduduk yang tinggal sepanjang sungai itu biasanya dia suka membuang sampah langsung ke sungai, langsung sembarangan gitu. Jadi itu kan banyak menimbulkan penyakit ya Bu, dan bisa juga menimbulkan yang tadi banjir. Nah, terus kalau perdagangan juga banyak Pak, banyak orang-orang yang membuang sampahnya itu asal gitu, tidak pada tempatnya. Terus juga pabrik-pabrik juga banyak banget membuang limbahnya itu ke sungai. Jadi itu bisa menimbulkan banyak penyakit, contohnya tadi diare, terus demam, itu paling banyak sih Pak. Jadi dari pemukiman, perdagangan, dan baik Pak, Bu, itu tadi pertanyaannya sudah saya jawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya Pak, Bu. Terima kasih ya Pak, Bu, atas waktunya. Pas sekali ini 20 menit saya menjelaskan dan Ibu Bapak bertanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya Bu, Pak. Terima kasih. Baik, kalau gitu saya permisi dulu Ibu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.